Salam sejahtera Pak Kusman. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai polemik mengenai RUU larangan minuman beralkohol di Indonesia. Perkenalkan, saya Samuel Atmajaya, rekan saya Ignatio Diantama Arinugraha, Irgos Detanadi, Hayandi Rusiputra Budiono, dan Wilson. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Nah, apa itu minuman beralkohol? Minuman beralkohol atau disingkat miras itu adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dua dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, dan menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman. Satu, rancangan undang-undang mengenai larangan minuman beralkohol dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Minuman beralkohol atau miras merupakan minuman yang digunakan untuk berbagai alasan seperti untuk kepuasan, relaksasi, sosialisasi, dan juga upacara adat. Miras tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat urban saja, namun beberapa suku di Indonesia pun juga menggunakan untuk kepentingan acara adat dan sosialisasi sama masyarakat, kayak seperti masyarakat Toraja dan Batak Toba. Sehingga sulit sekali untuk memisahkan masyarakat Indonesia dan suku Indonesia dari minuman yang memiliki kandungan alkohol. Meskipun sudah terdapat banyak pengguna minuman beralkohol untuk tujuan-tujuan tertentu, minuman beralkohol kerap memberikan efek negatif bagi orang yang mengkonsumsinya, terlebih lagi jika dikonsumsi dalam takaran yang banyak, seperti menimbulkan efek kecanduan bagi konsumennya. Dengan berlanjutnya, efek kecanduannya kayak seperti gagal jantung, stroke, dan darah tinggi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah terdapat rumusan masalah. Seperti latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, kami merumuskan 3 rumusan masalah yang menjadi topik alasan RUU larangan minuman beralkohol ini menjadi polemik. Pertama adalah sejauh mana tingkat efektivitas pemberlakuan RUU larangan minuman beralkohol di Indonesia. Kedua adalah apa dampak positif dan negatif penerapan RUU larangan minuman beralkohol di Indonesia. Dan ketiga adalah apa tantangan pemerintah dalam penerapan RUU larangan minuman beralkohol di Indonesia. Selanjutnya adalah bab 2 mengenai pembahasan. Jadi permasalahan RUU larangan minuman beralkohol ini memang memicu dan menghubungkan dengan teori-teori hukum pidana pada umumnya. Pertama adalah teori pemidanaan relatif. Mengapa? Karena teori pemidanaan relatif ini secara terkemuka menggarisbawahi bahwa tindakan pemidanaan pada intinya bukan hanya sekedar sebagai sarana untuk pembalasan, melainkan titik fokus utama adalah tujuan-tujuan dan hal-hal positif yang dapat dipetik jika tindak pemidanaan ini dilakukan. Jika dikaitkan dengan undang-undang ini, dengan rancangan undang-undang ini, tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan lingkungan masyarakat yang bebas alkohol, sekaligus menciptakan kelangsungan hidup masa depan anak bangsa sesuai dengan cita-cita negara. Teori pemidanaan relatif ini pada hakikatnya terletak bukan pada hukumannya, namun terletak pada tujuan yang ingin dicapai. Dan juga tujuan dari teori ini juga dibagi menjadi 2, yaitu pertama adalah teori pencegahan umum. Teori pencegahan umum ini pada umumnya adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat dari kejahatan, sekaligus juga mengubah pola pikir masyarakat agar lebih taat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan umum ini juga bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat dengan adanya tindak pemidanaan berupa penjara, denda, ataupun pencopotan jabatan. Adanya prevensi ataupun pencegahan umum ini akan mengubah pola tingkah laku masyarakat yang awalnya mungkin masih tidak takut akan hukum ataupun masih tidak rawan dengan kondisi sekitar menjadi lebih taat dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena selanjutnya adalah teori pencegahan khusus. Jadi teori ini atau dapat dibilang juga sebagai prevensi khusus ya. Ya ini cukup berbeda dengan teori pencegahan umum karena kenapa?
eh, letak titik fokus pada pencegahan khusus ini ditujukan kepada terpidana yang telah terbukti memang melanggar hukum dan juga undang-undang. Tujuan dari pencegahan khusus ini adalah untuk memberikan efek jerah sekaligus mengedukasi mereka yang telah terbukti melakukan tindakan ilegal agar ke depannya ketika mereka telah bebas, mereka juga tidak lagi mengulangi perbuatan berbisa ini. Jadi tujuan ini juga untuk mengubah masyarakat dari jalan yang salah kembali ke jalan yang benar sesuai dengan martabatnya. Lalu Johannes Andenes teorinya sendiri juga menjabarkan 3 bentuk pengaruh dan keunggulan tersendiri. Jadi pertama ini adalah pengaruh pencegahan, kedua adalah pengaruh untuk menegakkan moral-moral panutan di masyarakat, dan ketiga adalah pengaruh untuk memaksa serta mendorong masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat mematuhi dan juga menghormati hukum yang ada di sebuah negara. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah tentang efektivitas pemberlakuan RUU larangan minuman beralkohol. Jika kita lihat di sini, dengan adanya pemberlakuan RUU minuman beralkohol, pemerintah berupaya untuk membuat Indonesia menjadi bebas dan bersih dari minuman beralkohol. Tetapi apabila larangan minuman beralkohol diberlakukan, banyak masyarakat Indonesia yang tidak menyetujui. Kita di sini terdapat beberapa alasan mengenai penolakan tersebut. Di antaranya adalah bahwa Indonesia banyak adat-adat ataupun ritual agama yang memakai minuman beralkohol seperti pada pasal 8 ayat 2 RUU larangan minuman beralkohol ini. Di mana pasal ini memberi pengecualian bagi kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh perundang-undangan. Tapi banyak Indonesia yang menilai bahwa peraturan ini melanggar hak privasi manusia. Nah, kita lihat di sini ada Komite BBB untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya mengungkapkan bahwa hak atas kesehatan juga melingkupi kebebasan. Nah, kebebasan ini juga termasuk hak untuk mengendalikan kesehatan dan tubuh sendiri. Maka dari itu, apabila seseorang dilarang untuk minum beralkohol, bisa melanggar hak privasi manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini, mengenai pasal 6 RUU minuman beralkohol. Jika kita lihat di sini, apabila orang menyimpan, mengedarkan, dan penjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, maupun golongan C, minuman alkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan dapat dikenakan tindak pidana. Dan jika kita lihat sendiri, sebenarnya kapasitas penjara kita sudah memenuhi over capacity. Jika lihat data pemerintah menunjukkan bahwa pada saat ini Indonesia telah melebihi kapasitas sebanyak 74%. Jumlah napi yang berada di Indonesia adalah 230.000, sedangkan jumlah kapasitas yang tersedia ada 132.000. Nah, apabila jika kita menambahkan dengan RUU larangan minuman beralkohol ini, justru makin banyak orang yang dapat dipenjara akibat dari larangan minuman beralkohol ini. Kemudian kita pernah studi banding bahwa tahun 1920 Amerika pernah menerapkan larangan minuman beralkohol ini. Justru pas larangan ini keluar, tingkat kriminalitas melonjak sebanyak 24%, pencurian dan perampokan meningkatkan 9%, pembunuhan meningkat 12%, dan pengeluaran kepolisian melonjak 11,4%. Kenapa? Karena jika dilarang, pasti ada celah seseorang itu memasukkan barang ilegal seperti narkoba. Kalau kita cegah, pasti ada ilegalnya. Dan itu yang bikin meningkatnya banyak kejahatan gara-gara minuman beralkohol ini. Justru sekarang pemerintah jika melarang minuman alkohol ini, justru cukai pemerintah akan hilang seperti Amerika. Amerika kehilangan 7 triliun pada saat itu untuk masalah larangan minuman beralkohol. Nah, setelah begitu, akhirnya Amerika tidak menghilangkan larangan minuman beralkohol dan menggantikannya dengan pasal untuk pengedarannya minuman beralkohol dan batasan umur minuman beralkohol. Jadi ada batasan umur di Amerika kalau nggak salah 21 tahun. Atas baru bisa minum atau membeli barang minuman alkohol itu tersebut. Maka jika ditanyakan kalau efektif atau tidak, justru ini sudah pernah dicoba oleh Amerika sendiri. Dan malahan dengan Indonesia sebenarnya sudah punya, kita lihat sendiri Indonesia sudah punya Kemendak. Kita sebenarnya tahun ini sudah punya Kemenpres
Tetapi jika keputusan Presiden nomor 3 tahun 1997 tentang peredaran minuman beralkohol. Nah, justru di peredaran minuman beralkohol ini kita sudah ada batasan 25 tahun ke atas. Baru bisa membeli minuman beralkohol. Tetapi justru sekarang malah ada larangan minuman beralkohol. Kita kembali ke Amerika yang saat itu melarang minuman alkohol. Jadi apabila nanti kita mengikuti Amerika, kita sudah tahu Amerika tidak efektif. Maka jika kita simpulkan bahwa Indonesia kalau mengikuti seperti itu akan juga tidak efektif. Maka dari itu menurut kami dari kelompok kami, maka jika ada pelarangan RUU larangan minuman beralkohol ini akan berdampak pada tidak keefektifan RUU minuman beralkohol itu sendiri. Terima kasih. Akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dengan pemberlakuan RUU larangan minuman beralkohol. Seperti yang kita ketahui, bahwa pembuatan RUU larangan minuman beralkohol ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari minuman beralkohol. Dengan diberlakukannya larangan minuman alkohol tersebut, tentunya terdapat beberapa sektor kehidupan masyarakat yang terkena dampaknya, seperti sektor budaya, sektor ekonomi, sektor keamanan, dan juga sektor pariwisata. Apabila kita mengacu pada sektor budaya, kita dapat melihat bahwa masyarakat menggunakan minuman beralkohol sebagai sarana upacara adat dan sarana bersosialisasi, di mana kita dapat mengacu kepada suku Toraja dan suku Batak. Oke, kita berlanjut kepada sektor ekonomi, di mana dengan pemberlakuan RUU larangan minuman beralkohol ini, tentu saja pendapatan pajak pada minuman beralkohol akan berkurang cukup signifikan, di mana apabila kita melihat kepada data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia, pajak minuman beralkohol menyumbang pendapatan sebanyak 7 triliun rupiah, di mana lebih banyak daripada tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2018. Selain itu, dengan diberlakukannya RUU larangan minuman beralkohol ini, investor juga akan terdampak, seperti minat para investor yang menurun pada industri minuman. Selanjutnya pada sektor keamanan, dengan berlakunya RUU minuman beralkohol ini akan berakibat kepada permasalahan baru, seperti penyeludupan atau penjualan miras ilegal yang makin marak. Kita dapat melihat sebagai referensinya atau pada kisah-kisah lampaunya, di mana pemberlakuan Permendak nomor 6 tahun 2015 yang melarang penjualan miras golongan A di toko-toko pengecer maupun minuman minimarket justru meningkatkan peredaran minuman oplosan pada anak yang di bawah umur. Oke, kita akan berlanjut pada sektor terakhir, yaitu sektor pariwisata, di mana menurut kami dengan pemberlakuan RUU larangan minuman beralkohol ini akan berdampak pada matinya pendapatan daerah pada daerah pariwisata. Bahkan Jarod Saiful Hidayat juga pernah memberikan tanggapan mengenai sektor pariwisata ini yang disandingkan dengan RUU larangan minuman beralkohol ini. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan dalam memasuki tantangan yang dihadapi pemerintah dan dengan disahkannya RUU larangan minuman beralkohol. Dengan disahkannya suatu rancangan peraturan, tentu saja pemerintah harus mengemban tanggung jawab yang baru, seperti usaha dan mengoptimalkan peraturan-peraturan tersebut. Dalam menjalankan usaha tersebut, tentu saja terdapat tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Tantangan yang dihadapi tersebut tergantung dari seberapa pentingnya hal yang dimuat dalam peraturan tersebut. Apabila kita membahas mengenai RUU larangan beralkohol, kita akan menjumpai beberapa pasal, yakni pasal 5 dalam sektor hal ekonomi, pasal 6 sektor pertahanan, dan pasal 7. Kita akan mengupas satu-satu. Pasal 5 memuat tentang larangan memproduksi minuman beralkohol, yakni termasuk dalam sektor ekonomi. Pasal 6 memuat tentang larangan memasukkan, menyimpan, atau memperjualbelikan minuman beralkohol yang dimasukkan dalam sektor pertahanan. Dalam hal ini, dapat timbulnya suatu penyelundupan minuman beralkohol secara ilegal. Itu tentunya sangat berbahaya. Kemudian pada pasal 7, memuat larangan mengkonsumsi minuman beralkohol.
Itu termasuk dalam sektor budaya. Meskipun demikian, RUU ini memberikan pengecualian pada pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Hal tersebut dimuat dalam pasal 8 ayat 1, di mana pengecualian diberikan dengan alasan sebagai berikut. Kepentingan adat, ritual keagamaan, wisata, dan formasi. Pasal 5 RUU larangan alkohol memberikan larangan untuk memproduksi minuman beralkohol. Sementara itu, tempat untuk menjual minuman beralkohol ditentukan oleh tempat yang diatur dalam RUU larangan minuman beralkohol. Ada restoran dengan tanda talam kencana, restoran dengan tanda talam selaka, dan hotel bintang 5. Sehingga terbatasnya tempat untuk menjual minuman beralkohol ini dapat mengakibatkan berkurangnya pendapat industri minuman beralkohol, di mana hal tersebut dapat mengarah pada tindakan pemutusan hubungan kerja oleh industri-industri minuman. Selain itu, berdasarkan pendapat eksklusif, hal ini mengakibatkan tanggungannya iklim investasi di Indonesia, dilansir oleh CNN Indonesia. Terakhir, kita akan membahas pasal 7 larangan minuman beralkohol yang berisi larangan untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Larangan minuman beralkohol ini tentu akan berdampak penikmat alkohol dan juga lingkungan sosial dalam masyarakat tertentu menggunakan minuman beralkohol sebagai sarana sosialisasi dan relaksasi. Contohnya berupa suku Batak, Toba, dan Toraja. Baiklah, kita akan memasuki bab 3, yakni bab penutup. Akan diawali oleh simpulan. Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etanol yang diproses dari hasil bahan pertanian dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Pengajuan RUU minuman beralkohol dalam hal keefektifannya akan sangat sulit dijalankan karena masih banyak warga Indonesia memakai alkohol untuk keperluan tertentu. Meskipun sudah terdapat pengecualian untuk beberapa hal, tetapi tetap saja tidak menjamin semua. Sehingga apabila dijalankan, banyak orang yang dapat dipenjara. Sedangkan penjara Indonesia telah mencapai over kapasitas atau overload. Yang jika RUU larangan minuman beralkohol disahkan, maka akan menimbulkan problematika yang baru mengenai penjara. Pemberlakuan RUU minuman beralkohol juga akan berdampak kepada berbagai macam sektor dalam kehidupan masyarakat, seperti sektor budaya, ekonomi, keamanan, maupun pariwisata. Misalnya pada sektor budaya, kita dapat mengacu kepada konsumsi minuman beralkohol sebagai sarana relasi bagi suku-suku tertentu dan perlindungan minuman tradisional, yakni suku Toraja dan suku Batak. Sementara pada sektor ekonomi, hal ini akan berdampak pada penurunan pendapatan pajak MEA. Berlanjut pada sektor keamanan, dengan berlakunya RUU larangan minuman beralkohol, hal tersebut akan memunculkan permasalahan baru, seperti meningkatnya kasus penyelundupan alkohol dan penjualan miras oplosan. Dengan dampak-dampak yang akan terjadi bila berlakunya RUU larangan minuman beralkohol, pemerintah tentu saja akan menghadapi beberapa tantangan, yakni seperti menghadapi kebiasaan masyarakat suatu daerah yang bertentangan dengan RUU larangan minuman beralkohol. Dengan tantangan tersebut, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap minuman beralkohol tersebut. Dalam penerapan RUU larangan minuman beralkohol, di Indonesia haruslah dibutuhkan kerjasama antara rakyat dan pemerintah. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh pemerintah itu, tempat penyediaan untuk menjual minuman beralkohol dibatasi, yakni hanya diperbolehkan di restoran tertentu dengan tanda talam kencana serta tanda talam selaka dan hotel berbintang 5. Hal tersebut menjadikan sebuah tantangan bagi pemerintah dikarenakan terbatasnya tempat untuk menjual minuman beralkohol, maka banyaknya tindakan PHK oleh industri-industri minuman beralkohol. Pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi karyawan yang di PHK dari industri minuman beralkohol. Kemudian tantangan demi tantangan yang harus dijalankan oleh pemerintah, yakni gencar dalam membasmi peredaran miras oplosan dan miras ilegal. Itu haruslah tindakan tegas. Dengan demikian,
tantangan pemerintah dalam penerapan RUU larangan minuman beralkohol harus tegas. Sekian dari saya. Kemudian saran akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Ignatio. Dipersilakan oleh teman saya, Ignatio. Untuk saran dalam pembelakuan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol, kelompok kami merasa masih perlu dipertimbangkan karena minuman beralkohol di Indonesia masih sering dipakai di upacara adat istiadat dan apabila dihentikan peredarannya maka dapat mengakibatkan peningkatan kriminalitas, banyak minuman oplosan yang beredar, dan hilangnya cukai negara. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah menjaga peredaran alkohol agar dapat diatur sesuai kebutuhannya dan membasmi peredaran minuman keras, oplosan, dan miras ilegal. Udah. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan oleh para audiens, maka kami minta maaf atas sesungguhnya. Terima kasih.